'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Matius pasal 15, ayat 36-38. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apa yang Yesus lakukan setelah dia menerima 5 roti dan 2 ikan itu? Dia menaruh roti dan ikan di tangannya dan menengadahkannya ke langit lalu mengucapkan syukur. Tahukah kamu apa yang terjadi setelah Yesus melakukan hal itu? Yesus memecah-mecah 5 roti dan mungkin memotong 2 ikan itu menjadi beberapa bagian, lalu memerintahkan murid-muridnya untuk membagikannya kepada 5.000 orang yang datang saat itu. Dengan sedikit bingung, kamu mungkin bertanya dalam hati, 5 roti dan 2 ikan itu tidak mungkin bisa mengenyangkan ribuan orang itu. Bagaimana mungkin? Tapi percayalah, Yesus mampu melakukannya. Bagaimana caranya? Kenapa bisa begitu? Ingat bahwa sebelum peristiwa pelipat gandaan roti dan ikan ini, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Dari mujizat yang pertama kali di mana air berubah menjadi anggur, kemudian dia banyak menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan sekarang dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Menurut ayat ini, semua orang yang hadir makan dengan sangat kenyang. Luar biasanya, mereka masih punya sisa makanan 7 bakul. Apakah kamu bisa memperhatikan apa yang terjadi? Yesus baru saja membuat mujizat. Bagaimana mujizat itu terjadi? Mari kembali ke ayat 36, bahwa setelah Yesus mengambil roti dan ikan itu, dia mengucap syukur. Artinya, Yesus memanjatkan rasa syukurnya kepada Allah atas makanan itu. Bagi kita tindakan itu mungkin aneh. Yesus membuktikan kuasa di balik mengucap syukur. Saat dia menengadahkan roti dan ikan ke langit, dalam artian menyerahkannya kepada Allah, mujizat pun terjadi. Mungkin kamu akan bergumam, ya jelas dia bisa melakukannya. Yesus kan Tuhan. Selain mendeklarasikan keilahiannya, lewat peristiwa mujizat pelipat gandaan roti dan ikan ini, Yesus memberitahukan kita bahwa kuasa mujizat bisa terjadi ketika kita percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melakukan mujizat sedahsyat yang dilakukan Yesus, tapi dia berjanji untuk mencurahkan kita penolong, yaitu Roh-Nya. Saat Roh Kudus tinggal di dalam kita, sebagaimana Yesus di dalam Bapa, kita diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tanpa sikap hati yang benar, Roh Kudus tidak akan bekerja atas hidup kita. Karena itulah, salah satu cara untuk bisa mengalami kuasa Tuhan adalah melalui ucapan syukur. Mengucap syukur adalah sikap di mana kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itulah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, tanpa terkecuali. Termasuk saat dalam keadaan kekurangan dan begitu sulit. Kita mungkin tidak akan bisa membuat roti dan ikan berlipat ganda, tapi kita bisa mengalami mujizat dalam bentuk yang lain, seperti ketika orang lain memberikan makanan, ketika kita tidak mampu membeli makanan, atau ketika anak kita masih bisa lulus kuliah ketika keuangan pas-pasan. Saat kamu mengucap syukur di tengah keadaan apapun yang terjadi saat ini, Roh Kudus akan bekerja dan memberikanmu kekuatan,
untuk mempercayai janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Jadi, serahkanlah harapan, pergumulan, permohonan dan masalahmu ke tangan Tuhan sepenuhnya. Karena itulah cara kita membiarkan kasih dan kuasa Tuhan bekerja untuk mengubahkan hidup kita sepenuhnya. Maukah kamu mengakui bahwa Yesus mampu menyelesaikan masalahmu saat ini? Percayalah dan andalkan kuasa Tuhan. Dia menunggu untuk melakukan sesuatu atas hidupmu hari ini. Demikianlah renungan singkat hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.